Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yakni, eee, kereta dinamis, game kereta dinamis. Langsung saja mulai kode kami. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke bagian, pengkodean dari game kami adalah kami sedikit menjelaskan tentang, bagaimana kami mensimulasikan di Cloud 3D. Oke, pertama, eee, untuk perumusan masalahnya ini, tantangan teknis dari salah. Ulang aja, tapi iya iya. Nanti pembagian gimana dah? Yang mana siapa yang ngambil apa, siapa yang ngambil apa, siapa yang ngambil apa? Nah gini, eee, kita pakainya yang ini, bedah implementasi GTI, Hmm. PPT-nya, oke. Nah, itu kan ada 11 ya, 11 bagi 3. Nanti aku yang pembukaan sama penutup lah, berarti aku 3.1 sama 3.2 ini sampai sistem kamera. 3 Nah, udah berarti aku bawahnya udah 3 perspektif animasi sama kedalaman. Sampai apa berarti? Iza berarti kamu dari pencahayaan sampai interaksi. Iya nggak sih? Bentar. Oke, Ini ada oke, berapa oke. sih? 3, 6, 9. Oh, 33 ding. Oh, berarti aku sampai sistem kamera. Rafa nanti proyeksi sampai kedalaman. Iza nanti pencahayaan sampai aku kayaknya diseleksi anjir. 3, 9, Ada 10, ada 10. ada 10 ya. Aku sampai proyeksi perspektif. Nanti kalian bagi 2. Berarti dari Rafa animasi sampai Mapping. pencahayaan. Iya, iya, pencahayaan. Iza Iza mapping sampai interaksi. Iya, oke, oke. Oke ya. Ini ulang dari awal ya. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yakni game Dynamic Trend. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke dalam hasil coding kami, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai sekiranya mungkin latar belakang yang seperti kita ketahui untuk simulasi dunia 3D dan game kami yang menggunakan Cloud 3D dengan bahasa C++, teknologi ini untuk mendorong kemajuan pesat dan ini mengeksplorasi penggunaan OpenGL untuk membangun lingkungan dinamis dan responsif. Nah, tujuan dari kami buat proyek ini proyek game simulasi game 3D kereta ini untuk mengoptimalkan rendering, mempelajari cara membangun sistem simulasi yang komprehensif, mengoptimalisasi rendering pipeline dan menciptakan mekanisme yang interaksi antar objek yang sekiranya mulus menggunakan framework OpenGL Glut ini. Dan kami menghadapi tantangan sekiranya implementasinya harus akurat secara geometris dan pengaturan kamera dinamis serta teknik teknis, integrasi visual yang ada dari pencahayaan sampai bayangan. Dan, implementasi yang digunakan dari geometri transformasi, ada navigasi kamera, yang navigasi kamera menggunakan kayak sistem Euler Angle System, pencahayaan dan realisme, lighting shadow kami salah satu yang menggunakan mode iluminasi Phong, tekstur kami menggunakan pemetaan bitmap 2D, jadi pakai file BMP, dan optimasi kami menggunakan efisiensi rendering menggunakan Z-buffering, dan ada juga kami menggunakan logika interaksi fisika sederhana. Dari collision detection, keyboard handle, HUD, atau, head-up display, dan, callback. Oke, langsung saja dari poin pertama adalah konstruksi bangun ruang atau primitive drawing, itu transformasi dan rotasi dan sebagainya. Itu dapat dilihat di,
dirakit dari misalkan saya ada memiliki konstruksi untuk tanah atau ground atau kalau bisa dilihat di game adalah yang hijau-hijau nih atau rumput itu berada di load CPP bagian drawing ground kayak bisa dari sini. Nah, primitifnya tuh di mana? Primitifnya di sini di GL quad. Dan ini di panggilan di GL vertex F 3F mendefinisikan jangkar geometri dengan ruang Cartesian axis sebagai berikut. Ini untuk titik-titiknya tadi oke. Habis untuk operasi transformasinya, kalau dari sebelumnya cuma sekedar bangun, ini ada manipulasinya, transformasinya, mohon maaf, di mana adalah manipulasi posisi dan notasi objek menggunakan model view matrix. Dan ini bisa nampak di di pembangunan kereta. Kenapa? Karena kereta tuh kan bergerak terus, pasti harus ditransformasikan terus-menerus. Misalkan di sini. Misalkan kita lihat saja di draw atau mungkin draw lokomotif saja. Bisa dilihat di sini ada kalian ada push dan pop. Nah, di sini pertama GL translate itu untuk memajukan atau menggerakkan lah, memindahkan bagian-bagian tertentu. Kalau di sini kita lihat di sini untuk memindahkan box ini peran sebagai kabin masinis. Jadi post matrix ini mengisolasi transformasi agar tidak mempengaruhi objek lain di luar lingkup gerbong kereta. Kalau di ini di gerbong kereta. Berikutnya adalah sistem kamera yang digunakan untuk navigasi. Kami menggunakan kamera ini diatur melalui fungsi glue look at yang mendefinisikan eye center dan up vector itu dapat dilihat di file kamera CPP. Kamera CPP bisa di setup kamera oke. Sini kami menyediakan banyak jenis kamera, ada kurang lebih sebanyak 4. Tapi yang efektif ada 3 yaitu ada kamera 1 itu first person, yang kedua ada free kamera, habis yang ketiga ada perspektif 3 sampai berikutnya itu semuanya adalah perspektif third person tapi dengan angle yang beda. Yang satu dari angle samping, yang satu dari bird view dari atas, dan yang kelima itu dari belakang. Nah, full perspective ini menciptakan efek dalaman di mana objek jauh lebih kecil. Oke, kalau diimitasikan, misalkan sini ada ini untuk kamera 1, kamera 2 free kamera, oke, kamera 3 dari samping, kamera 4 dari atas, dan kamera 5 dari belakang. Oke, ini untuk implementasi transformasinya tadi seperti ini. Oke. Oke, untuk berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rafa. Nah, untuk proyeksi dan itu perspektif, itu kita itu harus mengubah sudut pandang dari dunia 3D ke layar 2D melalui pengaturan matriks proyeksi. Nah, jadi kita di sini ya, kita bakal melihat pada main CPP bahwa di situ ada namanya glue matrix mode. Itu pada main CPP yang reshape function ya. Itu ada glue EGL matrix mode, projection, ada glue perspektif dan GL matrix mode. Nah, dia itu bakal menciptakan efek kedalaman di mana objek itu jadi kayak terlihat lebih jauh, lebih kecil sehingga mudah gitu. Nah, juga tadi yang dijelaskan pada sebelumnya, kita tuh untuk perspektif itu ada banyak mode-modenya ya, ada kayak free cam, first person, dan lain-lain, sehingga itu lah akan menjadi salah satunya. Nah, lalu selanjutnya adalah mekanisme animasi. Nah, untuk mekanisme animasi, kita itu bisa dicapai itu dengan memperbarui variabel status secara terus-menerus. Itu dia tuh menggunakan idle callback. Nah, kita bakal melihat itu pada main.cpp yang dia bakal melakukan animation loop void update. Di situ ada angle train, sama ada glue
post redisplay untuk gambar ulang. Nah, ada buffering glut swap buffer juga. Nah, itu dia bakal memastikan transisi frame mulus tanpa adanya kayak kedipan flicker-flicker gitu loh yang akan mengganggu experience gaming. Nah, lalu selanjutnya ada namanya pengelolaan kedalaman. Nah, jadi pengelolaan kedalaman ini atau Z-buffer testing, dia itu bakal menentukan visibilitas permukaan agar poligon itu lebih jauh tidak menimpa poligon yang dekat. Nah, pada main.cpp ini ada namanya GL enable GL depth test atau dan GL clear GL color buffer bit. Nah, jadi atau depth buffer bit. Nah, jadi sistem ini membandingkan nilai kedalaman setiap pixel itu di depth buffer sebelum merender ke layar. Lanjut. Jadi setelah ini kita akan dilanjutkan pada Ija. Nah, oke aku lanjut buat proyeksi di simulasi pencahayaan ini game Dynamic Train ini menggunakan objek 3D itu fungsi dari pencahayaan ini tuh agar objek 3D tidak terlihat datar dan memiliki kesan volume. Nah, implementasinya dilakukan dengan mengaktifkan fitur lighting menggunakan GL enable atau GL lighting Oh, ya. dan sumber cahaya seperti GL light kosong. Oh, Nah, cahaya kemudian diberi posisi serta komponen warna seperti ambience, diffuse, dan spekuler. Nah, komponen ambient ini berfungsi memberi cahaya dasar pada seluruh objek. Nah, dan diffuse ini membuat permukaan objek terlihat terang sesuai arah datang cahaya. Sedangkan spekuler ini juga memberikan efek pantulan mengilap pada bagian tertentu. Dengan adanya pencahayaan ini, karakter, platform, obstacle, dan objek lingkungan menjadi terlihat lebih nyata serta memiliki kedalaman visual. Oke, aku lanjut ke 3.9 itu ada texture mapping. Nah, di texture mapping ini menggunakan texture mapping untuk memberikan detail visual pada objek-objek di dalam dunia 3D-nya, khususnya pada permukaan tanah atau rumput. Awalnya objek ini tuh hanya berupa bidang datar yang tersusun dari vertex dan poligon, sehingga tampilannya terlihat polos. Nah, dengan memanfaatkan fungsi seperti GL bind texture dan GL text chord 2F ini, gambar tekstur itu dapat dipetakan ke permukaan objek sehingga menghasilkan tampilan yang lebih realistis. Nah, penerapan tekstur ini membuat lingkungan permainan terlihat lebih hidup dan meningkatkan kualitas visual secara keseluruhan. Oke, aku lanjut ke proyeksi bayangan. Nah, pada proyek game ini, bayangan ini tuh digunakan untuk menambah kesan kedalaman dan realisme pada lingkungan permainan. Implementasi ini tuh dilakukan menggunakan metode planar shadow projection. Yes, yaitu dengan memproyeksikan bentuk objek ke permukaan lantai berdasarkan posisi sumber cahaya. Bayangan yang dihasilkan dirender dengan warna gelap dan tidak menggunakan pencahayaan agar terlihat seperti siluet. Selain meningkatkan estetika, keberadaan bayangan itu juga membantu pemain memperkirakan posisi karakter maupun objek lain terhadap permukaan tanah. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. And then kita lanjut ke sistem interaksinya. Nah, di sistem interaksi ini merupakan bagian yang
memungkinkan pemain berkomunikasi secara langsung dengan permainan melalui input keyboardnya. Pada proyek ini, tombol WASD, nah, digunakan untuk menggerakkan karakter kereta tersebut ke berbagai arah. Oke, digunakan untuk menggerakkan karakter. Nah, setiap tombol itu yang ditekan akan langsung mempengaruhi posisi karakter itu dari kereta, kamera, atau kondisi permainannya juga. Bagian ini penting karena membuat program menjadi interaktif dan berjalan secara real time. Artinya, setiap input dari pengguna langsung direspon oleh sistem, sehingga permainan terasa lebih hidup, dinamis, dan tidak hanya berupa tampilan objek 3D statis. Nah, di ketiga komponen ini saling melengkapi. Tekstur, mapping meningkatkan kualitas tadi, dan terakhir di sistem interaksi memungkinkan ya pemain tuh bisa berkomunikasi langsung dengan permainan, sehingga aplikasi grafika 3D yang dibuat tidak hanya menarik secara visual tetapi juga interaktifnya. Oke, mungkin dari aku itu. Oke, baik. Untuk demo singkatnya, kita mulai saja. Oke, jadi game kami ada 4 mode. Ada mode countdown, mode time attack, dan mode action course. Adapun mode keempat yang merupakan infinite time attack. Oke, langsung saja. Bedanya kalau misalkan di mode 1 itu ada terdapat batas waktu. Jadi player harus secepat-cepatnya mencapai finish tanpa harus terkena dengan obstacle-nya. Jadi kan ada 3 obstacle nih di sini, kiri, tengah, kanan. Kita harus pilih salah satu. Nah, udah kita berhasil. Kemudian kita gini terus sampai kita sampai di garis finish, dan masih dalam batas waktu. Kalau misalkan di luar batas waktu nanti game over. Oke. Oke, sebentar. Oke, misalkan sini finish menang. Oke. Kalau misalkan dibiarkan nanti game over. Oke, langsung saja. Kalau misalkan ini kalau 2 itu cuma mode game, jadi kayak di timer doang aja sih, di stopwatch aja. Jadi lebih cocok untuk bagi kami untuk di bug testing, tapi bisa juga sebagai mode permainan kami. Yang ketiga ini adalah mode eksperimental kami, di mana basisnya ini seperti game berbasis bahan bakar. Untuk mode yang keempat, oke, baik, selanjutnya kita langsung ke demo singkat dari game kami. Oke, game kami menghadirkan 2 game mode. Gimana, pertama mode countdown, yang kedua ada mode time attack. Mode pertama adalah di mana kita harus mencapai garis finish secepat-cepatnya sebelum waktu habis, selagi kita menghindari dari obstacle-obstacle yang ada tersedia di map. Oke, misalkan sini, ini kami setel terdapat sebanyak 10 belokan, tapi di kode kami bisa ubah variasinya di dalam ini compiler sini. Oke. Berikutnya yang kedua adalah mode time attack, yang dimana itu merupakan mode seperti stopwatch kurang lebih. Jadi tidak ada urgensi untuk secepat-cepatnya, tapi mode ini juga memberikan sedikit insentif bagi player untuk secepat mencatatkan high score-nya. Oke. Ya, di sini. Oke, misalkan saya ini menabrak ini, otomatis game over karena saya telah melakukan collision dengan objek ini. Objek ini misalkan adalah lubang rel terputus, misalkan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan kalau gini, ya saya reset. Kurang lebih seperti itu untuk game kami. Adapun juga mode tadi disebutkan, ada mode kamera, ada 5 mode kamera dari first person, ada third person hanya 3 jenis, dan ada mode free kamera. Dan
Untuk tambahan juga, mode di game kami untuk setiap kali reset atau setiap kali kita membuka game, obstacle-nya merupakan adalah obstacle baru. Misalkan, kecuali untuk turn pertama atau belokan yang di awal di sini, itu selalu sama. Tapi untuk turn-turn berikutnya, berbeda-beda obstacle letaknya. Bisa aja yang sebelumnya aman di kanan, sekarang, tidak aman di kiri dan kanan dan sebagainya seperti itu. Oke, kita coba cek sekali lagi nih, lihat. Masih sama? Oke. Oke, bisa dilihat yang sebelumnya kanan aman, sekarang tengah yang aman. Kita reset lagi sekali lagi untuk memastikan. Oke. Oke, terlihat seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu dari kami. Terima kasih, eee, telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan proyek hasil tugas besar kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.